Masya Allah. Sepeda bagus begini kok digeletakin sembarangan. Baiknya saya masukin ke dalam aja ya. Kalau hilang gimana? Mau dibawa kemana nih? Saya bukan maling, saya cuma mau masukin sepeda ini ke dalam. Alah, bohong. Saya kan lihat kamu nuntun sepeda anak saya kan? Kamu mau ambil kan? Dasar maling! Aduh! Ayo hajar lagi dia! Hajar! Aduh, ampun. Mengaku lagi! Kenapa bapak itu dipukulin? Dia itu mau ngambil sepeda kamu, sayang. Tapi tadi sepeda Laila ada di jalanan. Laila sakit perut, terus langsung tinggalin sepedanya. Udah, kasih pelajaran aja sama dia! Ayo udah, kasih pelajaran! Aduh, tunggu. Demi Allah, saya bukan maling, Pak. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Mereka sudah berprasangka buruk, mereka nggak ngerti ya Allah. Alah, alasan aja kamu! Udah, lebih baik kamu pergi dari sini. Atau kami semua akan hajar kamu. Ayo! Ayo, pergi. Masya Allah, Pak Sugeng. Mari saya bantu, Pak. Hamdi, Pak Sugeng nggak apa-apa. Ada apa ini, Pak? tadi saya disangka nyolong sepeda. Padahal saya cuma mau bantu masukin ke halaman rumah. Astagfirullah. Saya tahu siapa Pak Sugeng. Ya udah, saya antar ke rumah sakit ya, Pak. Jangan Hamdi, nggak usah. Kalau boleh, saya lemas sekali. Saya mau minta tolong diantar ke rumah saja. Tapi saya nggak punya uang. Masya Allah, Pak Sugeng. Bukankah memang setiap hari Jumat saya menggratiskan semua penumpang saya? Ya sudah, saya bantu. Saya bawakan. Makasih. Ya. Mari, Pak. Hati-hati. Ya. Bismillah. Ayah, ayah kenapa? Ayah nggak apa-apa, nak. Tapi ayah terluka. Nggak apa-apa. Udah, kamu nggak usah khawatir. Ayah, ayah bawa uang kan? Aisyah lapar, Aisyah belum makan. Masya Allah. Pak Sugeng, ini saya ada sedikit uang. Insya Allah cukup untuk beli makan Aisyah. Jangan, Hamdi. Kamu sudah menolong saya, mengantar saya ke rumah. Sekarang malah mau ngasih uang. Nggak usah. Pak Sugeng, tolong diterima aja ya. Saya melakukan semua ini semata-mata karena Allah. Ya sudah, kalau gitu saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Hamdi. Bu! Bu! Mau tahu nggak sih, Pak? Itu kata warga, si Hamdi tukang beca yang sok alim dan munafik itu tuh yang nganterin. Siapa? Si pemulung itu, Pak. Pemulung itu? Hamdi memang keterlaluan. Bisa banget sih dia mengambil hati warga. Benar, Pak. Aku tambah semakin kesal sama dia, Sri. Semakin benci aku sama dia. Udah kemarin dia menolak pembangunan masjid lagi. Dari uang itu, kita mestinya kan dapat kan? Sedikit kan bisa dapat dari situ kan? Iya, benar.
Sekarang pakai soalim lagi. Ngebantuin si Sugeng itu. Pak Sugeng nggak salah, Ayah. Pak Sugeng memang mau masukin sepeda Laila. Bukan mau nyuri, Ayah. Laila, kamu bisa diam nggak sih? Ibu tuh lagi sebel sama semuanya. Ngerti nggak? Udah Sri, aku berangkat ya. Aku mau nyari duit yang banyak. Alhamdulillah ya Mas, aku seneng deh Mas tuh bisa nolongin Pak Sugeng. Aku rasanya bahagia gitu. Iya sayang, aku yakin kalau bukan Pak Sugeng yang mencuri sepeda itu. Karena Pak Sugeng tuh dulu guru ngaji aku kenal dekat dengan dia. Iya Mas, besok kita mau store ONH kita lagi kan? Tabungan kita udah terkumpul 250.000 lagi. Aku nggak sabar pengen cepet-cepet ke Baitullah. Iya sayang, setelah 10 tahun kita menabung, aku narik beca dan kamu juga jualan jamu. Akhirnya sekarang tinggal 2 juta lagi uang kita kurang. Ya insya Allah setelah uang semua terkumpul, kita akan segera menginjakan kaki ke Tanah Suci. Amin. Kita berdoa aja ya sayang. Alhamdulillah, Bapak Hamdi dan Ibu Retno, bulan depan Bapak dan Ibu sudah bisa berangkat. Jadi Bapak dan Ibu tinggal melengkapi kekurangannya sebesar 2 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Mas. Akhirnya kita bisa berangkat ke Tanah Suci. Sama-sama. Tapi kami harapkan untuk Bapak dan Ibu bulan depan segera melunasi kekurangannya sebesar 2 juta rupiah. Karena bila tidak, kuotanya akan diserahkan ke jamaah yang lain. Ya, insya Allah mas, secepatnya saya akan melunasi kekurangannya. Makasih Mas. Terima kasih mas. Permisi. Wah, hebat ya si Hamdi ya. Diem-diem dia udah nyimpen duit tuh sama bininya buat naik haji. Udah dapat tempat. Bahkan tahun ini bisa berangkat dia. Hebat dia ya. Cuma kurang 2 juta lagi. Apa? Maksudnya Hamdi yang tukang becak itu mau naik haji? Iya bang, Hamdi naik haji. Hebat kan dia? Ah, jangan bercanda Kang. Iya Dan. Aneh lihat surat pemberangkatannya. Hebat dia tuh. Tukang becak bisa naik haji. Tapi kalian jangan percaya dulu sama dia dong. Mungkin aja dia nilep uang pembangunan masjid. Nggak mungkin lah. Si Hamdi kan orangnya mana? Nggak mungkin. Jangan ngada-ngada abang. Tahu si abang nih ya. Mas, Retno sama Hamdi mau naik haji. Hah, mana mungkin Mas? Itu pasti fitnah Mas. Tetap fitnah. Betul, Sar. Aku juga kaget. Tapi mereka udah membicarakannya kok. Aku juga bingung. Gak ada hujan, gak ada badai. Tiba-tiba si Hamdi itu mau naik haji. Itu kan aneh. Katanya dia udah nabung 10 tahun lamanya. Gila kan? Mas, Hamdi itu cuman penarik becak Mas. Istrinya Retno cuman tukang jamu Mas. Mereka maksud Mas mau naik haji. Mas itu supir taksi. Dan harusnya Mas itu bisa lebih dari mereka Mas. Emangnya kamu pikir ONH itu murah apa? 34 juta per orang. Itu juga bukan yang plus. Aku nggak mau tahu. Aku juga mau naik haji dan itu yang ONH plus titik. Apa? Pak, kamu bilang kalau kamu mau naik haji yang ONH plus. Kamu tuh jangan sinting dong, Sar. Itu kan mahal banget. Mas, aku nggak peduli. Pokoknya yang aku mau, kamu usahain gimana pun caranya kita bisa naik haji yang ONH plus. Tapi kalau Mas nggak bisa usahain kita naik haji yang ONH plus, aku mau cerai Mas. Sar, kamu tahu dong, kalau ongkos naik haji yang pas itu jumlahnya 160 juta. Dapat duit dari mana aku? Hah? Pikir dong. Udah deh, aku nggak peduli. Itu urusan kamu. Pilihannya, kita naik haji dengan cara ONH plus, atau kita cerai. Kamu tahu nggak? Si Retno dan Hamdi itu dipuji-puji tetangga, Mas. Dan aku malu. Aku pengen ya aku yang dipuji-puji. Sar, dengar aku dulu, Sar. Sar! Pilihannya, kita naik haji dengan cara ONH plus, atau kita cerai, Mas.
antarin kita ke bank ya. Baik, Pak. Bu, ternyata kita nggak salah ikutin perintahnya Mbak Rono. Persugihan Mbak Rono itu memang dahsyat. Kita bisa jadi orang kaya mendadak, Bu. Iya, Pak. Mbah Rono dari desa Parang itu memang hebat, Pak. Kita bisa kaya raya, terus uang ratusan juta bisa kita dapat dalam sekejap mata, Pak. Betul sekali tuh, Bu. Pokoknya kita harus jadi orang paling kaya di kampung kita, Bu. Iya dong, Pak. Kita beli mobil lagi ya, Pak. Setuju, Bu. Ini, Pak, ongkosnya. Maaf, Pak. Ini uangnya banyak sekali. Ongkosnya cuman 40.000. Udah, nggak apa-apa, ambil aja. Kita nih OKB alias orang kaya baru, Pak. Oh, iya, iya. Terima kasih banyak, Pak.